Bro, sadar nggak? Rumah beton yang selama ini lo banggain itu sebenarnya cuma bakal jadi tumpukan kerupuk dalam hitungan detik pas Megatrust datang. Coba lo bayangin, lo lagi duduk santai di lantai 2 apartemen lo. Terus tiba-tiba, bumi di bawah kaki lo bukan lagi tanah yang solid, tapi berubah jadi cairan yang berguncang kasar. Lo ngerasa rumah lo kayak kapal kecil yang lagi dihantam ombak setinggi gedung pencakar langit. Serem kan? Nah, ini bukan soal beton yang kurang semen, bro. Ini soal energi yang dilepasin dari lempengan bumi yang ukurannya jauh lebih gede dari bayangan lo. Kita sering mikir kalau bumi itu tempat yang stabil. Kita bangun gedung tinggi, kita bikin infrastruktur canggih, dan kita ngerasa jadi penguasa daratan. Padahal, kalau kita tarik sedikit pandangan kita ke atas, ke skala astrofisika, kita ini cuma parasit yang numpang di bola batu yang permukaannya tipis banget. Coba deh lo bayangin, bumi itu sebuah apel. Kerak tempat kita tinggal, tempat lo tidur, tempat lo kerja, itu nggak lebih tebal dari kulit apelnya. Di bawah itu ada magma yang mendidih dan lempengan tektonik yang terus bergerak kayak potongan puzzle yang saling dorong dan nabrak satu sama lain. Saat gempa 9,0 skala Richter terjadi, itu bukan sekedar getaran biasa. Itu adalah momen di mana energi yang tersimpan selama ratusan tahun dilepasin sekaligus. Bayangin aja, energi dari ribuan bom atom meledak barengan tepat di bawah kaki lo. Dalam skala kosmik, ini mungkin cuma riak kecil dibanding ledakan bintang atau benturan galaksi. Tapi buat lo, itu adalah ujung dari peradaban yang lo kenal. Kita selalu sibuk sama gadget, sibuk ngejar karir. Sampai lupa kalau planet yang kita pijak ini punya cara brutal buat ngeriset semuanya. Alam semesta nggak peduli seberapa pintarnya manusia. Alam semesta punya mekanisme hukum fisika yang nggak bisa dinegosiasi. Kalau hukum fisika bilang lempeng itu harus geser, ya dia bakal geser. Nggak peduli rumah lo harganya berapa miliar. Pertanyaannya, kalau itu terjadi besok pagi, pas lo lagi nunggu kopi lo mendidih, atau pas lo lagi asik scrolling layar HP, apa lo udah punya modal buat bertahan hidup? Atau lo bakal jadi bagian dari statistik? Karena lo terlalu sibuk merasa aman di balik tembok beton yang sebenarnya cuma tumpukan debu yang menunggu waktu buat runtuh. Kita nggak bisa mencegah gempa, tapi kita bisa berhenti jadi orang yang naif. Kita harus mulai lihat realita ini dari kacamata yang lebih pragmatis, lebih siap. Dan sadar betul seberapa rapuhnya posisi kita di atas lempeng tektonik yang lagi nakal ini. Sekarang, coba lo bayangin tanah yang lagi lo injek ini. Sebenarnya cuma lapisan tipis di atas monster yang lagi gelisah. Gempa 9.0 SR itu bukan sekedar goyangan yang bikin pusing, bro. Secara sains, ini adalah momen pelepasan energi elastis yang udah kumpul selama ratusan tahun. Coba deh lo bayangin, lagi megang penggaris plastik, terus lo lengkungin sekuat tenaga. Tangan lo bakal ngerasa tegang banget kan? Nah, lempeng tektonik di bawah kita itu lagi ngelakuin hal yang sama persis. Mereka saling dorong, saling nahan, sampai akhirnya di satu titik mereka nggak kuat lagi dan patah. Patahan itu ngelepasin energi yang setara dengan jutaan ton dinamit yang meledak barengan. Dan gilanya, energi ini bakal nyampe ke posisi lo dalam bentuk gelombang yang benar-benar mematikan. Pertama, ada yang namanya gelombang P atau primary wave. Ini gelombang tercepat yang bakal nyentuh rumah lo. Rasanya kayak tanah tiba-tiba kesentak atau ada truk tronton raksasa nabrak tembok rumah lo. Ini adalah peringatan pertama kalau alam udah gak lagi bersahabat. Tapi itu cuma pembukaan, bro. Masalah sebenarnya ada di gelombang S yang datang tepat di belakangnya. Gelombang S ini gak main-main. Dia gerak lebih pelan, tapi jauh lebih destruktif.
Dia ngegeser tanah ke atas, bawah, kiri, dan kanan secara brutal. Bayangin, rumah lo dipaksa buat meliuk-liuk kayak ular. Padahal beton itu material kaku yang gak pernah diciptain buat fleksibel. Di momen ini, hukum fisika bener-bener gak punya rasa kasihan, bro. Dia gak peduli seberapa mahal cicilan rumah lo, atau seberapa bangga lo sama desain minimalis tembok lo. Pas gelombang ini ngerobek fondasi, tembok yang tadinya lo anggap sebagai pelindung bakal berubah jadi tumpukan debu dan reruntuhan cuma dalam hitungan detik. Lo bakal ngeliat dunia di sekitar lo hancur dengan cara yang gak masuk akal. Dan disitulah lo baru sadar seberapa rapuhnya posisi kita di atas mesin penghancur yang namanya bumi. Bro, coba lo bayangin sekarang. Lo kejebak di bawah reruntuhan beton seberat 2 ton. Lo nggak bisa gerak sama sekali, cahaya matahari ketutup debu. Dan lo baru sadar kalau teriakan lo itu sia-sia. Secara biologis, otot pita suara lo itu ada limitnya. Nah, paling lama itu cuma 15 menit kalau lo teriak sekuat tenaga. Habis itu, tenggorokan lo bakal bengkak, pita suara iritasi, dan lo cuma bisa bisik-bisik doang. Yang jelas nggak bakal didengar siapapun di balik reruntuhan itu. Disinilah fisika main peran. Lo butuh peluit high decibel. Kenapa? Karena suara teriakan manusia itu tidak efisien buat nembus material padat. Peluit itu ngasilin frekuensi tinggi yang tajam banget. Sangat tajam. Yang bisa merambat lebih jauh lewat celah-celah beton. Jadi, ini bukan sekedar alat plastik kecil ya. Ini adalah pemancar sinyal eksistensi lo. Pas lo tiup fluid itu, lo lagi memanipulasi gelombang suara biar bisa nembus beton. Mengubah getaran fisik jadi tanda kalau lo masih hidup di tengah dunia yang lagi runtuh. Kalau peluit tadi adalah alat komunikasi lo sama tim SAR, nah alat kedua ini adalah pelindung lo dari hukum termodinamika yang kejam, Space Blanket. Kedengarannya emang kayak aksesoris fiksi ilmiah kan? Padahal ini teknologi NASA buat ngelindungin astronot dari suhu ekstrim di ruang hampa udara. Lo harus paham, pas lo kejebak di bawah reruntuhan malam-malam, musuh terbesar lo bukan cuma luka fisik, tapi hipotermia. Tubuh lo itu mesin panas yang terus-terusan buang energi. Nah, dalam kondisi normal, panas itu hilang ke udara sekitar lewat radiasi. Tapi pas lo bungkus badan lo pakai space blanket, lapisan perak reflektif itu bakal mantulin balik hampir 90% panas tubuh lo langsung ke kulit. Bayangin bro, lo lagi di ruang gelap yang dingin, tapi di dalam selimut tipis itu lo lagi nyiptain mikrokosmos suhu yang stabil. Tanpa benda ini, organ tubuh lo bakal gagal satu persatu secara sistemik karena suhu inti tubuh lo terus drop. Dunia luar mungkin lagi hancur lebur, hukum alam lagi nguji seberapa kuat lo bisa bertahan. Tapi dengan selembar plastik ini, lo lagi melawan hukum entropi. Lo lagi jaga. Lo lagi jaga biar api di dalam diri lo tetap nyala. Pas alam semesta lewat gempa ini berusaha keras buat madaminnya. Jangan pernah remehin dua benda kecil ini bro. Karena saat kekacauan dahsyat itu datang, mereka adalah penentu antara hidup atau mati. Sekarang, coba lo bayangin kondisi setelah guncangan itu berhenti. Tanah yang lo injak mungkin udah tenang, tapi kekacauan yang sebenarnya baru aja dimulai. Bro, masalah terbesar lo setelah gempa 9 SR bukan lagi soal bangunan yang roboh, tapi kebutuhan biologis paling dasar, air minum. Wah, lo mungkin dikelilingi genangan air di mana-mana, tapi air itu adalah racun. Pipa pecah, limbah meluap, dan bakteri patogen lagi berpesta di sana. Nah, disinilah alat ketiga ini jadi penyelamat nyawa yang sesungguhnya. Water filter straw. Ukurannya kecil, mungkin seukuran cerutu doang. Tapi di dalamnya ada teknologi membran berpori mikroskopis yang luar biasa.
Bayangin, sebuah jaring yang lubangnya sangat kecil, sampai bakteri dan parasit yang ukurannya cuma 1/1000 milimeter pun nggak bakal bisa lewat. Lo bisa tiarap di depan selokan atau genangan air hujan yang keruh. Dan dengan alat ini, lo menyaring maut menjadi kehidupan. Di saat peradaban modern runtuh dan keran air lo berhenti mengalir, kemampuan lo buat memisahkan molekul air dari polutan adalah batas tipis antara bertahan hidup atau mati konyol karena infeksi usus di tengah runtuhan. Tapi, air bersih aja nggak cukup kalau lo nggak tahu apa yang lagi terjadi di luar sana. Ini yang sering banget dilupain orang-orang yang terlalu bergantung sama smartphone. Begitu tower seluler tumbang dan kabel fiber optik di bawah laut putus, lo bakal sadar kalau internet itu rapuh banget. Lo bakal ngerasa terisolasi, buta, dan tuli di tengah kiamat kecil ini. Alat keempat yang wajib ada di tas lo adalah radio manual atau crank radio. Kenapa harus radio analog? Karena saat infrastruktur digital mati total, gelombang radio adalah satu-satunya frekuensi yang masih bisa menembus kekacauan. Dengan memutar tuas manualnya, lo nggak butuh baterai atau listrik dari PLN. Lo bakal dapat info real time tentang di mana titik evakuasi, kapan bantuan logistik datang, atau yang paling krusial, peringatan tsunami susulan yang mungkin lagi melaju ke arah lo dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Tanpa alat ini, lo cuma sekedar orang yang kebingungan di tengah labirin kehancuran. Lo butuh data buat nentuin langkah selanjutnya. Karena di alam semesta yang keras ini bro, spesies yang bertahan bukan cuma yang paling kuat, tapi yang punya akses informasi paling cepat saat semuanya gelap gulita. Oke, sekarang coba bayangin, lo terjebak di reruntuhan. Gelap, total. Insting pertama lo pasti nyari saklar atau nyalain senter HP buat lihat sekitar. Tapi disinilah kesalahan fatal sering terjadi. Gempa 9 skala Richter itu bukan cuma ngerobek aspal, tapi juga mutusin pipa-pipa gas bawah tanah yang udah tua. Udara di sekitar lo mungkin udah jenuh sama gas metana yang gak kelihatan, tapi mematikan. Satu klik dari saklar senter atau sekedar percikan listrik kecil dari gadget lo bisa jadi pemicu ledakan yang bakal ngubah ruangan sempit lo jadi bom waktu. Itulah kenapa lo butuh barang kelima ini. Chemical glow stick. Benda plastik murah yang biasa lo lihat di konser atau festival. Kenapa ini lebih superior dari teknologi tercanggih sekalipun pas kiamat kecil ini datang? Karena glow stick nggak butuh baterai dan nggak ngasilin panas sama sekali. Cahaya yang dia keluarin itu murni hasil reaksi kimia dingin atau chemiluminescence. Lo tinggal patahin, kocok, dan dalam sekejap lo punya sumber cahaya yang aman di tengah kebocoran gas paling parah sekalipun. Ini adalah teknologi paling low-tech, tapi paling bisa diandelin pas sistem listrik dunia di sekitar lo mati total. Tapi lebih dari sekedar alat bro. Coba lo tarik napas bentar dan dengerin ini. Kita sering lupa kalau kita hidup di atas kerak planet yang sebenarnya cuma kulit tipis di atas lautan magma yang mendidih. Di bawah kaki lo, lempeng-lempeng tektonik raksasa terus bergeser, saling tekan, dan nyimpen energi yang jauh lebih besar dari ribuan bom atom. Kita ini cuma butiran debu mikroskopis yang kebetulan numpang di atas raksasa yang lagi menggeliat. Menyiapkan 5 barang murah yang kita bahas tadi bukan berarti lo pengecut atau hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk respek tertinggi lo terhadap kekuatan alam semesta yang gak punya perasaan. Alam gak peduli sama rencana masa depan lo, skripsi lo, atau drama hidup lo. Alam cuma ngikutin hukum fisika yang kaku. Dengan nyiapin alat-alat sederhana ini, lo lagi bernegosiasi sama takdir. Lo lagi ngasih diri lo sendiri kesempatan kedua buat tetap bernapas saat skenario terburuk itu beneran ngetuk pintu rumah lo. Karena pada akhirnya, di galaksi yang luas dan dingin ini, spesies yang bertahan bukan cuma yang paling kuat, tapi yang paling siap
pas segalanya mulai runtuh.